Di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian, kenapa supply dari Bitcoin itu 21 juta, kenapa nggak bisa ditambah, dan bagaimana jika harga Bitcoin itu suatu saat bisa ke angka 0. Kalian yang belum belajar tentang dunia kripto, kemungkinan akan berpikir seperti ini, dan karena ada yang menciptakan, berarti bisa saja ada yang nambah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, dari pengetahuan yang sudah saya miliki, dalam sistem Bitcoin, itu ada yang namanya node dan miner. Node itu perangkat lunak yang tujuannya untuk memvalidasi dan memverifikasi setiap blok yang diciptakan yang akan dimasukkan ke dalam blockchain. Miner itu penambang. Jadi Bitcoin itu sebenarnya ditambang oleh para miner itu sendiri. Ketika miner itu pada saat menambang sebuah Bitcoin, dia akan memverifikasi dan akan dimasukkan ke dalam blockchain. Nah, verifikasi inilah yang menentukan apakah pada saat ditambang oleh miner itu dia memanipulasi atau tidak. Harga yang sudah ditetapkan dan jumlah yang sudah ditentukan dari awal itu ada konsensus dan protokol yang sudah diciptakan. Siapa yang menciptakan? Jawabannya Satoshi Nakamoto di saat pertama kali dia menciptakan Bitcoin. Nah, artinya ketika miner yang melakukan menambangan itu berusaha memanipulasi, merubah konsepnya, maka node akan menolak. Pada saat verifikasi dan pada saat validasi itu nggak akan bisa masuk ke dalam blockchain. Jadi singkatnya ada di kuncinya di sana sebenarnya. Kenapa kalau supply itu nggak bisa bertambah? Ya, jadi pada saat konsensus sudah diciptakan dan pada ada yang mau melanggar, kemungkinannya ada dua skenario. Skenario pertama adalah miner-miner ini sepakat untuk merubah, tapi hanya sebagian dari keseluruhan miner yang setuju. Jadi pada saat misalnya ada 10.000 miner, ini analogi, 5.000 minernya itu setuju untuk merubah konsep dari Bitcoin, mau jadi supply-nya ditambah ke 25 juta. Maka akan terjadi hard fork. Hard fork ini membuat versi blockchain baru yang sebenarnya tidak akan merubah konsensus dari blockchain utama yang sudah ditetapkan oleh batas maksimal supply Bitcoin itu. Nah, blockchain kedua inilah yang membuat akhirnya keluar konsep baru dengan konsensus dan protokol baru. Kita akan masuk ke skenario kedua, yaitu ketika seluruh miner di seluruh dunia itu sepakat untuk merubah konsensus Bitcoin dan protokol, mereka mau untuk supply-nya lebih, itu baru kemungkinan bisa terjadi. Jadi, kalau kalian tanya, supply Bitcoin itu bisa lebih dari 21 juta atau enggak? Jawabannya bisa. Secara teknis bisa. Tetapi, kenapa kok hal itu hampir nggak mungkin terjadi? Ketika semua miner sepakat untuk menambah supply Bitcoin, maka miner akan mengalami kerugian. Supply semakin banyak, maka harga akan semakin rendah. Miner ini pada saat memproduksi Bitcoin, mereka mengeluarkan biaya. Beli mesin-mesin peralatan produksi, listrik untuk menghasilkan satu Bitcoin, itu harganya sangat mahal sekali. Per hari ini ya, di tahun 2025, estimasi untuk memproduksi satu Bitcoin, itu range-nya di angka 20.000 sampai 30.000. Ini ranging ya. Itu yang menentukan range-nya nanti di angka berapa. Nah, itu sebenarnya ada batasnya. Mereka itu punya minimal untuk memproduksi. Ketika harga Bitcoin itu lebih rendah daripada harga produksi, miner lebih milih untuk beli dari market daripada untuk mereka produksi lagi. Nah, jadi ketika pada saat Bitcoin ini harganya tiba-tiba rendah, orang lebih memilih untuk ngepam lagi, beli lagi harga di bawah. Ya, kembali lagi ke skenario yang kedua tadi. Kalau semua setuju, maka baru bisa berubah. Tetapi ketika semua miner rugi, pertanyaannya apakah miner mau? Karena miner ini ibaratnya kayak saya di sini misalnya miner ya, kalian di sini miner, kita saling nggak kenal, tapi kita masing-masing memproduksi Bitcoin, tujuannya untuk menambah supply ya, yang setiap halving 4 tahun sekali itu, yang cuma saat ini cuma ada 3,1 sekian itu yang produksi setiap 10 menit sekali, itu semua orang di dunia itu bisa lakukan. Saya bisa lakukan, kalian bisa lakukan, kita saling nggak kenal. Nah, analoginya seperti saya ngajak kalian, saya ngajak semua orang 100% miner ini untuk yuk kita bikin supply baru, kita tambahkan, tapi resikonya kita semua rugi. Karena loginya seperti kalau saya berbisnis ya, saya ngajak kalian bisnis, tapi dari awal saya ngajak kalian untuk rugi. Karena saya kan minta supply-nya ditambah. Nah, supply bertambah ini, efeknya adalah kerugian bagi miner. Karena yang tadi sudah saya jelaskan adalah mereka mengeluarkan biaya untuk produksi Bitcoin. Kalau misalnya supply akan banyak, terus biaya produksinya tetap sama, nah, tapi harganya akan makin rendah, mereka nggak mau melakukan. Ini merupakan alasan paling logis yang sebenarnya bisa diterima oleh masyarakat umum. Kenapa kok supply nggak mungkin bisa bertambah? Karena logikanya, saya ngajak orang berbisnis untuk rugi, orang nggak akan mau. Dan semua orang, kalaupun ada yang mau rugi bersama ini, maksimal cuma berapa persen, nggak mungkin 100% keseluruhan. Jadi, kesimpulannya adalah bisa berubah secara teknis dan teorinya, tapi prakteknya sangat mustahil sekali. Bitcoin tuh supply-nya bisa lebih dari 21 juta. Kuncinya kalau ada yang tanya pada kalian, kenapa supply-nya nggak bisa bertambah? Jawablah dengan
node dan miner. Karena mereka berdua ini sebenarnya yang paling berkontribusi terhadap batas max supply. Mereka juga yang menjaga protokol dari Bitcoin. Mereka juga yang menjaga konsensus dari peraturan yang sudah ditetapkan dalam Bitcoin. Nah, lalu satu lagi yang mengenai harga Bitcoin turun sampai ke nol ya. Jadi supply dan demand dalam Bitcoin ini kan cuma ditentukan dari market ya. Ada yang beli, harganya akan naik, ada yang jual, harganya akan turun. Pertanyaannya kalau semua orang jual, apakah harganya akan ke nol? Jawabannya iya, kalau semua orang jual. Kembali lagi ke prinsip kalau 100% orang jual tadi. Nah, pertanyaannya ketika Bitcoin sudah dianggap sebagai aset yang store of value, menyimpan sebuah nilai, apakah 100% orang akan menjual? Nah, ini kembali lagi kalau menjelaskan mengenai teori dan prakteknya. Kalau teoritis semua pasti bisa. Teori supply bisa bertambah, bisa. Teori menjadi angka nol, bisa. Tapi prakteknya yang harus kalian pahami dengan argumen paling logis. Contoh ya, siapa sih sebenarnya yang bisa menjatuhkan harga dari sebuah aset? Yang pertama pasti pemiliknya, developer. Satoshi Nakamoto punya lebih dari 1 juta Bitcoin. Tapi kalau kalian tahu, jumlah yang dia miliki itu kurang dari 5% dari total max supply dari Bitcoin. Artinya kalau Satoshi ngedam semua Bitcoinnya, ada 1 juta Bitcoin lebih didam sama dia. Artinya di pasar, dia itu sebenarnya merusak sekitar 5% dari ekosistem Bitcoin. Dan ketika Satoshi merusak itu, kemungkinannya estimasi harga terendah yang bisa dicapai pada saat ngedam ini, mau turun semua, harganya sampai 30.000. Saat ini kan berada di range 80.000 sampai 100 ribuan ya. Ya, setiap hari saat ini bermain di angka volatilitas segitu. Ketika dia ngedam habis-habisan, harga terendah cuma bisa kesentuh ke 30.000. Dari mana cara ngelihatnya? Kalian harus pelajari di market depth. Dari order book itu ada tingkat kedalaman, pemesanan dan penjualan dari semua orang yang bermain dalam Bitcoin. Artinya ketika Satoshi membuang 1 juta Bitcoin, yang saat ini setara dengan berapa itu? Sekitar misalnya 90.000 kali 1 juta, 90 miliar. Didam habis-habisan, turunnya sampai ke berapa? Nah, estimasi dari situ kalian bisa lihat di angka 30 ribuan. Lalu, ini ada skenario lagi. Bukan Satoshi. Whale atau smart money institusional, ya. Institusional atau whale dalam bentuk apapun ya. Dia mau perusahaan, perorangan, orang kaya sendirian, termasuk negara sekalipun, buang Bitcoin, ya, yang jumlahnya lebih dikit daripada Satoshi itu. Apakah harganya bisa turun? Jawabannya bisa juga. Pada saat turun, karena dia punyanya lebih dikit daripada Satoshi, mereka sentak sama-sama buang ya. Harganya paling rendah berada di sekitar 40.000 US dollar. Jadi kalau Satoshi yang buang turun ke 30.000 US dollar, kalau whale yang buang turun ke 40.000 US dollar. Nah, lalu gimana kalau Satoshi dan whale dan negara semua buang di waktu yang bersamaan? Harga Bitcoin itu bisa turun sampai ke 10.000 US dollar. Jadi kalian lihat, mereka berdua saling membuang, sama-sama semua ya, Satoshi plus semua whale lain selain Satoshi buang, turun ke 10.000. Whale doang yang buang, turun ke 40.000. Kalau Satoshi doang yang buang, turun ke 30.000. Nah, pasti kalian berpikir untuk menuju nol, artinya mau Satoshi, whale, mau institusional perorangan, perusahaan, negara, termasuk retail trader seperti kalian, saya, dan semua orang itu buang di detik yang bersamaan baru ke angka nol. Jawabannya iya. Tapi apakah itu mungkin terjadi? Kembali lagi ke argumen logis bahwa harus semua yang ngebuang baru bisa menuju nol. Yang mana itu kemungkinan terjadinya sangat kecil. Sangat mustahil sekali bisa terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada batasan angka? Batasan angka di mana harga ketika menyentuh titik tertentu itu sangat sulit sekali ditembus. Nah, istilahnya ada support dan resistance. Resistance itu harga tertinggi yang bisa diterima secara psikologis oleh market. Sedangkan support adalah harga terendah secara psikologis yang bisa diterima oleh market. Support itu harga rendah, resistance harga tinggi. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah support. Ketika orang mau buang habis-habisan kan, kita mau menuju ke angka 0, orang mau buang habis-habisan. Di harga 30.000 ya per hari ini, itu merupakan sebuah tembok support terkuat dari Bitcoin, di mana orang pada saat mau nyebus turun ke bawah situ harus buang ratusan ribu Bitcoin. Jawabannya simple, karena mereka akan melawan miner. Nah, kembali lagi ke awal, miner di sini memproduksi satu Bitcoin itu seharga kisaran 30.000 US dollar. Artinya ketika ada orang mau buang Bitcoin ya, mereka dam habis-habisan nge-crash sampai turun ke 30.000, mereka akan nemu tembok besar. Mau turun ke 29.000, 28.000 itu sangat sulit sekali saat ini. Karena miner itu sudah pasang book order, mereka sudah pesan dari awal. Mereka sudah pesan banyak sekali. Logikanya simple. Karena harga satu Bitcoin itu
waktu dia produksi adalah 30.000, maka ketika ada harga di market lebih murah, dia akan berhenti mining dan ngambil di market. Pada saat dia ngambil dari market, harga Bitcoin pasti akan naik. Turun ke 30.000, mental lagi naik ke 33.000, 35.000. Turun lagi, dia akan mental lagi. Akan selalu seperti itu. Kecuali skenario ekstrim kayak semuanya buang di waktu yang bersamaan itu terjadi, yang mana itu mustahil, baru bisa tembus. Tapi kalau enggak, sangat sulit sekali. Nah, 30.000 ini kalian jangan anggap sebagai support utama ya, tapi support terakhir. Support terakhir ini maksudnya apa? Artinya harus melewati beberapa tebing terlebih dahulu untuk nyentuh di angka 30.000 itu. Nah, sekarang per detik ini support Bitcoin itu ada di angka 55.000 US dollar. Jadi untuk turun ke 55.000 saat ini itu sangat memungkinkan. Walaupun sebenarnya market menganggap harganya nggak sejauh itu. Tapi ini kan sekarang kita lagi bahas dari beberapa skenario. Untuk tembus 55.000 aja bisa dibilang susahnya setengah mati walaupun itu sebuah support. Whale harus membuang banyak Bitcoin. MicroStrategy, BlackRock harus membuang semua Bitcoinnya baru turun ke angka segitu. Jadi kalau retail trader aja, saya, kalian, kita semua yang punya value kekayaan juga sampai ada jutaan dolar, nah itu nggak mungkin bisa merubah dari market, nggak mungkin bisa merubah dari price range sebuah harga Bitcoin. Jadi harus whale yang menggerakkan baru bisa turun. Itu pun 55.000. Jadi dari sini kalian bisa mulai dapat gambarannya. Kenapa ke 30.000 US dollar itu sangat sulit sekali bagi Bitcoin. Karena ke 55.000 aja harus beberapa whale yang bekerja sama untuk dump di titik yang bersamaan. Di titik yang sama ya, jangan beda. Kalau titik beda dia akan membentuk sideways bearish. Harus di titik yang bersamaan baru dia bisa narik garis turun ke inti bumi. Nah itu baru ketemu di angka 55.000. Itu sulitnya sudah setengah mati. Mau turun ke 30.000, ketemu miner. Jadi, secara garis besar, Bitcoin tuh harganya pasti akan selalu naik. Pasti akan naik. Supply terbatas, diterima oleh pasar. Ya, lalu dia juga punya sebuah store of value yang jelas, sebuah aset, dan saat ini masuk sebagai top 10 aset terbesar di dunia. Artinya, untuk Bitcoin harganya akan hancur itu bisa dibilang sangat mustahil. Malah lebih masuk akal harga Bitcoin akan naik. Nah, tapi tetap ada pullback dan reversal. Reversal untuk turun 5%, 10% sekian pada saat melakukan koreksi. Tapi at the end, dalam waktu long term, Bitcoin akan terus tetap naik. Nah, buat kalian yang belum belajar mengenai itu, kalian pasti akan bingung dan pasti akan skeptis pertama kali. Kalian menganggap barangnya nggak bisa dipegang. Jadi ini sebuah permainan, ini sebuah judi, ini sebuah sesuatu yang kalian anggap scam. Kalian menganggap harus ada barang fisiknya baru kalian bisa artikan itu sesuatu yang real. Nah, masalahnya dalam dunia modern ini semua serba digitalisasi. Kalau kalian nggak mulai menganggap itu sebagai suatu aset yang berada, kalian pasti akan ketinggal di masa yang akan datang. Jadi pelajaran itulah yang sebenarnya menentukan kalian ini bisa menerima atau tidak. Kalian ini sudah tahu sejauh mana. Ketika kalian belajar lebih banyak ya, belajar tidak hanya sebatas mengenai apa yang sudah saya jelaskan pada kalian, tapi dunia aset digital dan dunia finance modern lebih dalam ini, baru kalian akan mulai mengerti kenapa sebuah aset itu bisa dinyatakan bernilai atau tidak.